Halo, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya dari Petri Medi Kurniawan. Saya dari D4Net. Jadi adalah sebuah perusahaan infrastruktur jaringan. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proposal penawaran yang akan diajukan kepada Pak Nyoman Happy terkait dengan kafe dan resto yang akan diinstalasi dengan WiFi. Oke, sebelum itu boleh saya jelaskan terlebih dahulu perusahaan saya. Jadi di era teknologi informasi yang terus berkembang ini sangat sangat diperlukan jaringan internet dimanapun kita berada. Nah, maka dari itu eh, banyak juga perusahaan-perusahaan yang mulai menyediakan layanan untuk masyarakat agar dapat menggunakan internet. Nah, salah satunya adalah perusahaan kami ini, yaitu D4.net, di mana perusahaan kami menyediakan layanan berupa internet, data center, cloud computing, dan masih banyak hal lainnya. Nah, kami memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur yang canggih dengan tujuan mempersempit kesenjangan digital di Indonesia dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Dan kami juga memiliki fiber optik yang canggih. Nah, dengar-dengar nih mengenai masalah yang dimiliki oleh Pak Nyoman Happy, yaitu Pak Nyoman Happy ingin menginstalasi sebuah internet di kafe dan resto milik Pak Nyoman Happy. Nah, ada pula beberapa rancangan yang sudah kami buat terkait dengan kafe dan resto yang akan diinstalasi dengan internet, yaitu seperti pada gambar ini. Di sini ada dua gambar, di mana yang di kiri adalah desain jaringannya, yakni apa saja nanti yang akan didapatkan oleh Pak Nyoman Happy adalah satu buah router, satu buah switch, dan 3 buah access point. Di mana access point-nya nanti akan dipencar di lantai 2, satu di lantai 1, dan satu lagi di balik bengong. Ini dapat dilihat pada gambarnya. Jadi ini adalah router, ini adalah switch nanti. Jadi router ini adalah alat yang menghubungkan internet dengan jaringan yang ada, dan switch adalah alat yang membantu router untuk mengarahkan kemana internet yang akan disalurkan. Nah, di sini sementara access point nanti ini berguna untuk pelanggannya. Jadi untuk pelanggan Pak Nyoman Happy nanti akan menghubungkan internet melalui access point ini dengan cara menggunakan smartphone atau alat device mereka itu melalui sinyal, dan sinyal itu didapatkan dari access point ini. Untuk lebih detailnya, mungkin pada ruangan lantai 2-nya nanti kami akan meletakkan satu buah switch dan satu buah router yang akan dihubungkan. Switch-nya akan dihubungkan secara langsung dengan komputer yang dimiliki oleh Nyoman Happy, di mana sudah diberitahukan sebelumnya ada 3 karyawan di atas. Ini ada 3 buah komputer, dan itu akan dihubungkan dengan switch. Lalu untuk setiap akses point-nya nanti itu memiliki kapasitas maksimal 50 perangkat yang dapat terhubung pada setiap access point. Jadi karena kita taruh di 3 tempat, yakni di lantai 2 itu bisa 50 device yang terhubung di satu access point, di lantai 1 juga seperti itu, dan juga di balik bengongnya. Nah, untuk peletakan yang balik bengongnya, Pak Nyoman Happy tidak perlu khawatir karena akses point kami memiliki radius jarak sekitar 25-30 meter, sehingga jika kita letakkan akses point-nya di tengah-tengah, itu jika ke kanan kan 10 meter dan ke kiri 10 meter, itu membutuhkan radius 20 meter. Sementara radius kami akses point-nya 25-30 meter, jadi udah pasti tercakup internetnya untuk setiap balik bengong. Nah, sebelum itu mari kita coba simulasikan saja. Ini adalah jaringan yang sudah kami buat, desain sistem jaringan. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, ini perumpamaan di lantai 2-nya kita pasangi dengan satu buah router, satu buah switch yang nantinya switch-nya akan terhubung ke komputer-komputer yang ada di sana. Nah, dan ini adalah access point yang nanti akan diakses oleh pelanggan. Nah, kita coba saja mungkin untuk menghubungkan sebuah smartphone. Ini jadi saya satu smartphone. Nah, di sini bagaimana caranya
smartphone-nya menghubungkan ke device ke access point-nya, yakni kita harus mengetahui terlebih dahulu apa SSID. SSID itu ya nama WiFi-nya dan password dari WiFi tersebut. Nah, ini. Jadi untuk pengaturan ini nanti itu dapat kami bantu dengan instalasi dan konfigurasinya. Nah, ini di sini kita lihat nama WiFi-nya adalah AP1 dengan passwordnya adalah 206.2002. Itu kita coba hubungkan. Nah, kita cari namanya tadi AP1 dan kita masukkan passwordnya. Nah, setelah itu dapat kita lihat pada smartphone-nya. Nah, nih. Jadi ketika sudah ada lambat sinyalnya terhubung, maka HP sudah terhubung kepada akses point yang ada. Nah, sekarang tinggal kita tes apakah internetnya sudah masuk dengan kita coba dengan website perusahaan kami. Sudah. Ya, sudah berhasil. Jadi HP sudah dapat terkoneksi dengan access point dan dapat mendapatkan koneksi internet di sini. Ya, dengan HP baru yang lantai 2-nya. Dan juga ini sudah HP-HP sebelumnya saya sudah coba di Bali-Bali lainnya. Dia bisa terhubung ke internet dan bila kita coba koneksi internetnya, kita buka website. Nah, maka ya sudah bisa terhubung dengan internet. Oke, kembali lagi. Untuk produknya sendiri, ada beberapa produk yang ditawarkan. Di sini kami pisahkan menjadi 2 tabel. Kenapa? Karena tabel yang pertama ini berupa pembelian alat-alat atau device yang akan digunakan untuk jangka panjang nantinya. Sementara yang di bawah ini dapat digunakan bila penyeman tidak ingin membeli alat-alat atau device yang kami perlukan seperti yang tadi router, switch, dan access point-nya. Penyeman dapat menyewa dengan harga 50.000 per device-nya per bulan. Seperti yang dapat kita lihat di sini. Jadi apa yang membedakan tabel-tabel ini adalah yang pertama seperti contohnya paket umum. Pada paket umum ini ada broadband internet yaitu 25 Mbps. Broadband ini adalah kecepatan internet yang dapat diakses melalui router. Dan untuk pembayaran pertamanya 1 bulan pertama itu kami berikan harga 200.000 dan sementara biaya setupnya adalah 200.000. Biaya setup ini termasuk dengan instalasi seperti pemasangan dan juga konfigurasi yaitu pengaturan-pengaturan yang ada pada komputer dan juga akses point-nya. Nanti masalah seperti nama SSID, password dan lain sebagainya itu di biaya setup kita atur. Nah, sementara biaya hardware ini kenapa bisa sampai 1.869.000 ini kita punya rincian detailnya di. Jadi seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, penyewa ini akan mendapatkan 5 buah perangkat, yakni 1 buah router, 1 buah switch, dan 3 buah access point. Nah, di sini harga router dapat kita lihat ada 470.000. Nah, kenapa kita menggunakan router Cisco Link A1200 ini? Bukan hanya dari segi harga yang murah, tetapi juga dari spesifikasinya itu sudah memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan terhadap cafe dan resto yang dimiliki oleh Pak Nyoman. Nah, untuk switch-nya sendiri, ini kita cari yang memiliki port yang banyak sehingga dapat dihubungkan ke banyak device nantinya seperti ketika kita menghubungkan ke komputer dan juga ketika kita ingin menghubungkan ke access point. Jadi nantinya pada saat internet wifi-nya digunakan, itu dipisah menjadi 2. Komputer-komputer yang ada seperti kasir, dapur, dan juga komputer yang ada di lantai 2 itu dihubungkan melalui kabel. Sementara pelanggan akan mendapatkan koneksi internet melalui sinyal yang diberikan oleh access point. Jadi nanti access point ini yang akan digunakan oleh pelanggan.
supaya dapat mengakses internetnya. Nah, di sini kita menggunakan TP-Link karena TP-Link ini ukurannya kecil dan juga harganya murah serta jangkauannya lumayan luas, yakni 25-30 meter dengan kecepatan maksimumnya 300 Mbps. Nah, sementara ini kabel ini sangat wajib digunakan untuk menghubungkan yang lainnya. Nah, jadi kita kembali lagi ke harga paket umum satu yang tadi. Nah, ini biaya hardware ini totalnya dari itu tadi, yakni satu buah router, satu buah switch, 3 buah access point, dan untuk kabelnya kami memiliki rincian kabel seperti tadi sebelumnya. Itu total kabel yang akan digunakan nantinya adalah 70 meter dalam misal, kurang lebih 70 meter dengan rincian detailnya seperti berikut, yakni kabel switch yang terhubung dengan router kurang lebih memerlukan 10 meter, lalu kabel switch yang terhubung ke access point lantai 2 kurang lebih 7 meter, kabel switch ke komputer di lantai 2 kurang lebih 6 meter, kabel switch ke dapur. Nah, untuk yang karena pusatnya kan dari lantai 2. Jadi untuk menghubungkan kabel dari lantai 2 ke lantai 1 nantinya, kita akan membolongi salah satu titik yang ada di lantai 2. Sehingga kabel dapat masuk ke sana dan dapat memperpendek jarak antar kabel. Jadi kalau kita lewat tangga nanti akan memakan banyak kabel sehingga kita akan membolongi salah satu titik di sana nantinya. Dan kabel switch ke dapurnya perkiraannya kurang lebih 1 meter, lalu kabel switch ke kasirnya yakni 11 meter, dan kabel switch ke access point lantai 1 yang ada di bawah lantai 1 itu kurang lebih 8 meter, dan yang paling jauh adalah ke balai bengongnya yang berada di tengah dengan perkiraan kurang lebih 25 meter. Nah, jadi kalau sebenarnya di total ini kan 68 meter. Kenapa kita tulisnya total 70 meter? Nah, ada di sini di komponen ini kita kalau beli kabel itu tidak bisa per meter, sehingga kita memisah-misahkan dan membeli 2 buah kabel 30 meter serta satu kabel 10 meter sehingga jumlahnya 70 meter. Nah, kembali lagi ke paketannya. Jadi di sini ada total pembayaran untuk pembayaran pertama kalinya nanti. Ini sudah termasuk 1 bulan pertama kali akses internet, biaya setup dan juga biaya hardware yang ada itu 2.269.000 dengan kecepatan 25 Mbps dan dengan pajaknya 2.496.890. Nah, setelah itu jika ingin mengakses internetnya terus-menerus, maka biaya bulanan selanjutnya adalah 250.000. Nah, untuk yang ini ada beberapa pilihan, dan untuk yang di bawah ini adalah untuk penyewaan. Jika Penyewaan DP tidak ingin membeli device yang diperlukan seperti switch, router, dan access point-nya, itu dapat disewa dengan biaya sewa 50.000 per device-nya per bulan. Nah, di sini sama seperti yang ada di atas. Untuk pembayaran pertamanya 200.000, biaya setupnya 200.000. Nah, tapi di sini biaya hardware-nya di sini jauh lebih murah karena kita menyewa, tidak membeli. Yakni dengan perhitungannya sama seperti yang tadi, 50.000 per device, sehingga karena kita menggunakan 5 device yakni 250.000. Nah, kenapa di sini ada 396.000? Di sini ada yang total fixnya tuh di kabelnya. Jadi walaupun Penyewaan menyewa atau membeli, tetap saja kabel itu dihitungnya dengan membeli. Karena kabel jika sudah dibeli sudah dibeli. Nah, jadi tambahan 140 sekian itu berasal dari kabelnya, yakni seperti yang tadi sama 70 meter dengan total 2 30 meter dan 1 10 meter. Nah, jadi total pembayaran pertama kali untuk paket umum yang 25 Mbps itu ada 796.900, dan jika tambah pajaknya sudah 876.590. Nah, sementara biaya bulanannya 500.000. Nah, kenapa biaya bulanannya kok lebih mahal dari yang sebelumnya? Di sini kan 250, di sini 500.000. Nah, karena seperti yang saya jelaskan, di biaya bulanan yang di atas ini dia fokus untuk internet. Sementara yang ini tercampur dengan biaya sewa yang berupa
5 device yang sudah dikatakan sebelumnya, yaitu satu buah router, satu buah switch, dan 3 buah access point dengan sewa 50.000 per bulannya, sehingga harganya menjadi 500.000. Nah, untuk paket saya sendiri, kenapa ada 4 di sini, kenapa ada 25, 50, 75, dan 100. Nah, jika Pak Nyoman Happy bingung memilih kecepatannya, kami dari perusahaan D4 sudah memberikan beberapa saran untuk Pak Nyoman Happy untuk dalam memilih kecepatannya. Nah, di sini dalam saran ini kita menggunakan kasusnya tergantung dengan pelanggannya. Jika pelanggan yang dimiliki oleh Pak Nyoman Happy kebanyakan berupa masyarakat umum atau isinya mahasiswa yang datang ke kafe untuk mengerjakan tugas, atau keluarga yang kebutuhan internetnya terbilang ringan, yakni untuk browsing, Pak Nyoman Happy dapat menggunakan kecepatan 20 Mbps, dan di sini sudah cukup untuk memuaskan pelanggan dalam hal penggunaan internet secara ringan, seperti browsing, chatting, dan YouTube juga bisa. Nah, tetapi jika pelanggan Pak Nyoman Happy berupa pelanggan umum, tetapi suka melakukan aktivitas berupa streaming atau download. Nah, jika streaming atau download ini membutuhkan kecepatan yang lebih cepat, karena jika menggunakan 20 Mbps tadi, otomatis orang-orang akan berebutan kecepatan bandwidth-nya dan akan mempengaruhi satu sama lain, sehingga memberikan koneksi yang lambat. Otomatis pelanggannya akan tidak senang karena koneksi yang lambat. Jika pelanggannya anak-anak muda kan kalau ke kafe mereka suka sekali kumpul dan bermain game bersama. Nah, dalam bermain game itu juga membutuhkan internet yang cepat, sehingga yang dengan perhitungan seperti ini, maka 75 Mbps yang sangat cocok. Nah, sementara yang terakhir yang 100 Mbps ini adalah rata-rata penggunaan yang sangat-sangat berat, seperti download, streaming, dan juga bermain game online. Nah, di sini saya hitung dengan 50 dikali dengan 2 Mbps, yakni 100 Mbps untuk full kecepatannya. Sebenarnya jika Pak Nyoman sering melakukan lomba-lomba berupa e-sport gitu, sangat cocok, sangat direkomendasikan dengan 100 Mbps ini. Ya, walaupun kita bilang harganya cukup mahal karena kecepatannya yang cukup cepat, tapi jika memang penggunaannya kebanyakan anak muda, sangat direkomendasikan. Nah, jadi ini adalah garansi jika Pak Nyoman Happy bersedia bekerjasama dengan kami, dan ini kami akan selalu mengutamakan kepuasan pelanggan kami. Nah, ada pula garansi-garansi yang kami berikan adalah kesalahan penalti jaringan, di mana kesalahan penalti jaringan ini jika terdapat suatu masalah dengan hardware atau di dalam jaringan, dalam menyeting atau apapun yang memang dari alat atau dari kitanya yang salah, maka kita akan memberikan garansi. Lalu kegagalan kabel jaringan, yakni kabelnya berupa rusak atau tidak dapat digunakan pada saat kami install, itu juga tanggung jawab kami. Lalu kerusakan pada kabel dan konektor jaringan, ini juga akan digaransi. Lalu gangguan pada hub atau switch, di mana mungkin port atau colokan yang ada pada hub atau switch-nya itu tidak bisa atau tidak bisa mengatur switch atau hubnya, maka kita juga menggaransinya. Lalu koneksi tidak dapat terhubung, di mana pelanggan atau beberapa device yang sudah dijanjikan itu tidak dapat terhubung dengan internet, maka kami juga akan menggaransinya. Nah, sekian penawaran dari kami. Jika kami dari perusahaan D4 benar-benar mengharapkan bahwa Pak Nyoman Happy bisa bekerja sama dengan kami, dan kami sangat-sangat senang jika bisa membantu Pak Nyoman Happy untuk menyelesaikan permasalahan di bidang jaringan untuk memasang internet pada kafe dan resto yang dimiliki oleh Pak Nyoman Happy. Ini juga ada form yang nantinya boleh diisi dan dikirimkan kembali ke kami untuk bekerja sama terkait dengan
pemesan produknya, dan apakah yang dipilih adalah yang menyewa atau membeli hardware, itu juga jadi berdasarkan nanti. Sekian dari kami di For. Terima kasih.